Selamat datang di video terbaru saya bersama saya Dimas. Video ini merupakan bagian dari video series seputar teknologi blockchain dan crypto aset. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke bahan atau diskusi gitu ya, atau di topik utama, kita mau melihat dulu halaman disclaimer. Jadi berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Topik apa yang akan dibahas kali ini? Itu adalah ERC 4626. Nomor cantik 4626. Nah, kalau kita lihat di sini nomornya udah nomor baru-baru gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya ERC20, wah itu udah lama banget. Kemudian ERC721, itu juga udah lama tapi ya lebih muda dari ERC20. Nah, sekarang ERC4626. Wah, itu apa itu? Nah, ERC4626 itu adalah tokenized fault standard. Nah, kalau ada kata fault di situ, itu adalah semacam brankas gitu ya. Fault itu brankas. Jadi kalau kita lihat lagi gitu ya, kita menilik ke belakang, sebenarnya smart contract itu kan merupakan satu kontrak yang dimana kita bisa menyimpan aset di situ. Jadi kontrak itu bisa memiliki aset gitu ya. Misalnya kita melakukan transfer token, itu bisa. Jadi kontrak itu bisa memegang kepemilikan atas token. Kemudian kita juga bisa mentransfer Ether di situ atau native asset ETH ke dalam sebuah smart contract. Nah, dengan berkembangnya DeFi atau decentralized finance, misalnya dalam hal exchange, decentralized exchange, atau nanti kita melihat di staking, ya. Kalau staking kan kita mesti deposit ke pihak lain gitu ya. Nah, kalau misalnya decentralized staking, misalnya Lido atau Rocket Pool, nah, dia memanfaatkan smart contract untuk menjadi pemegang atau menjadi vault atau menjadi brankas dari aset-aset yang didepositkan. Jadi daripada kita mentransfer aset ke pihak yang untrusted, ya, lebih baik dipegang oleh smart contract supaya lebih transparan demikian. Nah, cuman permasalahannya adalah si vault ini atau brankas ini kan merupakan satu komponen yang kritikal ya, komponen yang sangat penting karena dia bisa ngehold token misalnya sampai nilai ratusan juta dolar. Apa yang terjadi kalau nanti implementasinya asal-asalan? Sudah menyimpan dana segitu besar, nanti ada celah keamanan, kan jadi bermasalah. Kalau aset itu hilang kan banyak yang mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, termotivasilah orang, terutama orang-orang pintar di ekosistem Ethereum ini untuk menerbitkan satu standar, itu namanya ERC4626. Nah, 4626 itu mengcover apa saja, kita akan lihat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan motivasinya. Vault atau brankas itu di hampir semua produk DeFi itu selalu ada vault-nya yang mengelola deposit dan mengelola withdrawal juga. Nah, jadi menulis vault contract itu bukan hal yang mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan. Nanti ada satu tipe serangan yang akan kita bahas. Nah, tipe serangan ini sebenarnya sampai sekarang belum ada solusi yang memuaskan itu, yang benar-benar 100% bisa menahan serangan ini. Tapi memang ada beberapa alternatif solusi yang akan kita lihat nanti. Nah, jadi attack vektornya atau tipe serangannya sebenarnya banyak, terutama yang nanti akan kita bahas. Jadi, banyak orang mengalami kerugian ketika satu vault ini atau satu brankas ini tidak diimplementasi dengan baik, terutama untuk developer yang bermodal kecil. Kadang-kadang mereka sembarangan gitu ya untuk menulis satu vault contract. Makanya dibentuklah satu standar ini supaya ketika ada implementasi library itu bisa dipakai bersama-sama. Nanti akan kita lihat satu library miliknya OpenZeppelin. Nah, ERC4626 ini biasanya dipakai untuk yield bearing vaults atau vaults atau brankas yang nanti ketika deposit itu bisa menghasilkan satu insentif bagi para depositor. Jadi di dalam produk DeFi itu kan kebanyakan ketika kita melakukan deposit itu harus ada keuntungan ekonomi yang ditawarkan gitu ya, dalam bentuk yield, dalam bentuk interest, macam-macam. Yang jelas ada timbal baliknya ketika kita melakukan deposit. Nah,
ERC4626 ini detailnya seperti apa. Ini dia. Jadi ketika kita melakukan deposit itu umumnya ya satu kontrak khusus atau kadang-kadang ada satu interface di sini. Tetapi dia umumnya akan mentransfer aset tersebut ke dalam satu vault khusus. Jadi misalnya ada satu interface misalnya namanya router gitu ya. Nah, router ini tidak menyimpan aset tersebut di dalam router tersebut. Tidak menyimpan aset di dalam kontrak yang dipanggil oleh si U ini atau si user ini. Biasanya dia akan teruskan ke dalam sebuah vault. Bisa juga si user ini harus berkomunikasi langsung atau berinteraksi langsung kepada vault dengan vault. Itu bisa. Nah, dia nanti akan mendapat satu tanda terima, itu namanya shares. Nanti kan kita lihat shares itu seperti apa. Nah, nanti dari vault itu akan berinteraksi dengan ekosistem DeFi yang sebenarnya. Misalnya ada lending, borrowing, di situ ada trading, ada liquidity pool, kemudian ada strategi. Nah, itu ada di dalam DeFi ekosistemnya. Nah, tapi si DeFi ekosistem ini umumnya tidak menyimpan aset. Aset selalu disimpan di vault. Apa? Karena di sini harus benar-benar dipastikan bahwa dia aman. Akses terhadap aset itu harus sangat dibatasi. Entah itu si pemilik atau si kontrak-kontrak lain yang sudah diberikan otorisasi khusus. Tidak boleh kontrak sembarangan di dalam ekosistem DeFi ini mengakses vault. Nah, itu harus dilarang. Atau user lain yang tidak berhubungan, tidak pernah deposit, tiba-tiba withdraw. Nah, itu tidak boleh juga gitu kan. Jadi banyak sekali persyaratan gitu ya yang harus dipenuhi oleh si vault ini. Sama seperti kita punya brankas gitu ya di bank gitu ya. Nah, brankasnya ini kan tidak boleh orang lalu lalang masuk keluar, mau taruh uang, mau ambil uang, itu kan harus dibatasi. Nah, kalau kita lihat detailnya seperti ini, kita akan lihat sisi interface-nya saja ya, atau kontrak fungsi-fungsi mana yang kita bisa panggil. Nah, jadi kalau di standar ERC4626 ini intinya adalah bagaimana konversi antara shares dan assets. Assets ini apa? Assets itu sebenarnya adalah underlying asset atau aset yang didepositkan oleh si pengguna. Sementara shares itu adalah representasi dari deposit gitu. Ilustrasinya gimana? Misalnya kalau kita membeli saham gitu ya. Saham apa ya terkenal? Saham Apple misalnya. Kita membeli saham Apple sebesar senilai 100 US dollar gitu ya. Harga satu saham Apple misalnya 50 US dollar. Artinya kalau dengan uang 100 US dollar kita akan mendapat 2 shares gitu kan. Nah, memang pada saat kita beli, satu nilai shares ini itu merupakan representasi dari jumlah deposit. Tetapi seiring berjalannya waktu, nanti nilai atau valuasi dari shares kita itu akan meningkat. Misalnya jadi 110 US dollar. Tetapi jumlah shares yang kita miliki itu tidak bertambah, hanya tetap 2. Tapi 2 ini sekarang nilainya masing-masing adalah 55 karena totalnya kan 110 gitu kan. Jadi kita masih punya 2 shares. Tadinya harganya kita beli harganya 100, kita sekarang mendapatkan harganya sekarang valuasinya naik jadi 110 US dollar. Tapi shares-nya tetap, underlying asetnya itu bisa berubah-ubah. Bisa untung, bisa naik, bisa turun gitu ya. Tadi kan contohnya 110, bisa juga jadi 90 US dollar. Tetapi jumlah shares-nya tidak berubah, tetap 2 gitu. Jadi dengan adanya ERC4626 ini sudah jelas bahwa ketika orang deposit, dia akan mendapatkan shares atau itu adalah representasi dari persentase total deposit yang dia depositkan relatif terhadap seluruh total aset. Shares itu apa? Yaitu token gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan shares berupa token gitu ya. Jadi kita depositkan token misalnya, kita akan mendapatkan token. Tapi bukan token yang sama, itu token yang merupakan shares. Nah, aset itu ya misalnya native asset seperti Ether atau aset yang misalnya stake Ether misalnya, STS misalnya. Atau wrap Ether atau WETH, nah, itu bisa. Kemudian ini, yang penting adalah conversion rate atau nilai tukarnya antara shares dan aset dan shares itu ya. Kenapa? Karena shares itu tetap, tapi underlying asetnya itu valuasinya berubah-ubah. Jadi nilai konversinya bisa berubah. Nah, kalau dilihat ini yang kotak warna biru, user specific scope, max deposit, max min,
max withdraw, max redeem. Redeem ini dipanggil untuk mencari informasi atas user tertentu. Ya, misalnya max min atau min misalnya, atau redeem. Itu kan redeem tidak bisa sembarang masukkan nilai. Dia harus redeem siapa usernya. Baru dilihat, oh dulu dia redeem, dulu dia deposit dapat share sekian gitu ya. Dia mau redeem berapa. Itu user spesifik. Tapi kalau yang global scope, yang warna orange ini, kalau total aset misalnya, itu ya berapa jumlah aset yang dimiliki oleh si hold atau preview min. Sebelum dia di min, dia di preview dulu. Preview redeem juga sama. Global scope, kalau yang ini user specific scope. Nah, ini skema sederhana dari deposit atau min, kemudian withdrawal atau redeem. Jadi S itu adalah shares, gitu ya. Deposit itu as shares, S itu as shares, A itu aset. Jadi dia mendeposit aset, kemudian diberikan ke receiver. Nanti receiver akan mendapatkan shares di sini. Jadi deposit ke share. Deposit sejumlah aset, kemudian dia order supaya shares-nya diberikan kepada receiver. Boleh ke message sender itu atau ke orang lain, gitu ya. Deposit atau min itu sama. Kemudian withdrawal, dia mau withdraw, gitu ya. Withdraw sebesar A untuk ke receiver atas nama owner. Dia withdraw, mana withdraw? Withdraw itu dia harus menyerahkan shares. Ya, misalnya ini seperti kita menjual shares, gitu ya. Yang tadi contohnya dia menjual shares Apple, gitu ya. Ketika harganya sudah jadi satu shares tadinya 50 US dollar, sekarang jadi 55 US dollar, dia jual satu shares, dia untung 5 US dollar. Kalau dia jual 2 shares, dia mendapatkan untung 10 US dollar, tetapi shares-nya harus dikembalikan, harus dikirim ke si vault tadi, gitu ya. Dia akan mendapatkan aset. Itu tadi yang dia mendapatkan sejumlah 110, dia dapatkan, tapi dia harus kirimkan 2 shares. Seperti itu. Ini adalah model deposit atau min dan withdrawal atau redeem. Nah, mekanisme shares-nya seperti ini. Jadi deposit token, kemudian tokennya, depositnya dimasukkan di sini di dalam sebuah pool gitu ya, atau vault. Kemudian strateginya bisa naik, bisa turun, ya kan? Jadi exchange rate-nya atau nilai tukarnya bisa turun, bisa naik, tergantung apakah strateginya ini mendatangkan keuntungan atau kerugian. Misalnya slashing, itu bisa menurunkan nilai total aset. Jadi nilai tukarnya jadi berubah, jadi turun. Tapi kalau dia mendapatkan reward, nilai tukarnya jadi naik. Nah, shares ini merupakan representasi dari persentase yang didepositkan atas total dari nilai aset yang disimpan di dalam vault. Contohnya misalnya dari 40% dapat rank 1, 30% rank 2, gitu. Jadi shares ini merupakan representasi dari persentase deposit berdasarkan total aset yang disimpan di dalam vault tersebut. Nah, ini adalah donation atau inflation attack yang saya sebut tadi di awal video ini. Jadi ada satu tipe serangan yang sangat berbahaya ketika satu pihak ini membuat satu vault, gitu ya. Jadi semua orang sekarang harus sadar ketika membuat satu vault itu harus aware terhadap donation atau inflation attack, gitu. Jadi dia bisa di-inflate. Jadi shares-nya, jadi targetnya adalah shares-nya bisa di-inflate dengan mendonasikan ERC20 token ke dalam sebuah kemudian di-exploit. Ketika satu orang itu deposit, itu depositnya bisa dicuri oleh si attacker tadi. Jadi setelah dia donate, seolah-olah dia mendonasikan sejumlah uang. Ketika ada orang itu depositnya tadi akan dicuri. Jadi semua bisa diambil, termasuk tadi donasinya bisa diambil, bisa diminta lagi, bisa diambil lagi. Artinya ya dia mendapatkan keuntungan dari hasil curian tadi milik orang. Nah, ini langkah serangannya, gitu ya. User 0 deposit satu token. Kemudian donate, dia kirimkan token sebesar 100 kali 100 ether, ya. 100 kali 1E18 atau 100 kali 10 pangkat 18. 1 ether kan 1E18. Nah, ini artinya nilai dari setiap share akan jadi segini. Nah, ketika ada user lain itu mendepositkan sebesar ini, dia akan minting ini.
kuncinya. Dia akan minting 0 shares. Kalau dia tidak punya shares, setelah deposit, ya nanti dia tidak bisa withdraw gitu ya. Ketika si user 1 tidak punya shares, artinya total atau semua shares itu dimiliki oleh user 0 atau si attacker tadi. Nah, kalau semua shares itu dimiliki oleh user 0, itu dia bisa withdraw semua aset yang dimiliki oleh si vault. Artinya tadi 100 tambah 100 tambah 1 tadi depositnya gitu. Nah, ini sebenarnya dia mengeksploitasi rounding up gitu ya, atau pembulatan. Dia mengeksploitasi pembulatan biasanya. Kuncinya di situ. Nah, ada strategi yang bisa dipakai untuk memitigasi masalah tadi. Ada minimum shares gitu ya, tapi harus memproteksi dari front running gitu ya. Ada internal balance. Jadi ada saldo internal yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi ada satu accounting khusus yang di dalamnya gitu ya. Itu bisa dipakai untuk memproteksi dari donation. Kemudian dead shares, misalnya berapa jumlah deposit initial deposit. Jadi ketika satu vault tadi mau di deploy, itu sekaligus dimasukkan depositnya. Artinya kan si initial depositor itu bukan si attacker tapi si deployer atau si pemilik vault. Artinya ya dia memproteksi supaya tidak ada yang memasang jebakan itu kan. Attacker kan harus si depositor pertama. Tapi kalau si depositor pertamanya orang yang jujur, artinya si pemilik vault itu kan mestinya jujur ya. Nah, itu artinya si attacker nanti tidak bisa melakukan donation attack. Kemudian ada juga model decimal offset. Nah, jadi offset desimalnya dimanipulasi oleh si smart contract tadi. Nah, ini adalah langkah atau solusi yang dipakai oleh ERC4626-nya OpenZeppelin. Jadi sekarang kalau kita mau membuat atau mengimplementasi atau mendeploy ERC4626 Vault, itu tinggal ambil saja dari OpenZeppelin, tidak perlu menulis sendiri. Kemudian kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari situ, dari library miliknya OpenZeppelin. Termasuk sudah ada strategi mitigasi dari tipe serangan tadi kan. Jadi kita tidak perlu lagi mendeploy atau menulis atau mengantisipasi tipe serangan tadi karena sudah ada mitigasinya decimal offset gitu. Nah, mungkin ini diskusi yang sedikit kompleks tapi mudah-mudahan bisa membantu kita memahami satu standar vault yaitu ERC4626. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.